Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, di sini kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin menyampaikan mengenai Pusat Pertanggungjawaban Pendapatan dan Biaya yang merupakan materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Hope you enjoy. Saya Dimas Muhammad Pojan. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban itu ada suatu organisasi yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawab organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit yang membawahi suatu tugas tertentu. Unit organisasi ini dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua itu ada hubungan antara input dan output serta cara kerja pusat tanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban menerima masukan atau input dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja dan jasa dengan menggunakan modal kerja, contohnya persediaan dan piutang. Peralatan, perlengkapan pabrik dan aset lainnya, pusat pertanggungjawaban melakukan kegiatan untuk mengubah input menjadi output, baik dalam bentuk barang atau jasa. Hasil atau output tersebut kemudian diserahkan kepada pusat pertanggungjawaban yang lain atau sebagai input pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, atau pusat pertanggungjawaban melemparkan ke pasar sebagai output organisasi secara keseluruhan. Hubungan antara input dan output serta cara kerja setiap pusat tanggung jawab. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan-hubungan yang optimum antara input dan output. Di sejumlah pertanggungjawaban, hubungan-hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung, sebagaimana di departemen produksi di mana input bahan-bahan mentah menjadi bagian fisik dari barang-barang jadi. Di sini pengendalian berfokus pada pengguna input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang dibutuhkan menurut spesifikasi tempat dan standar yang berkualitas, tepat pada waktunya dan jumlah yang diminta. Yang ketiga ada input dan output. Banyak dari jumlah input yang digunakan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban dapat dinyatakan sebagai ukuran fisik, jam kerja, jumlah liter, minyak, rim, kertas, listrik, kilowatt per jam. Dalam sistem pengendalian manajemen, satuan-satuan tadi kuantitasnya kemudian diterjemahkan dalam bentuk uang. Uang merupakan sebutan umum yang memungkinkan nilai berbagai sumber daya yang beragam untuk digabungkan dan dikombinasikan. Nilai uang dari input yang dimasukkan biasanya dihitung melalui kuantitas fisik dengan harga per unit, yaitu jumlah jam per jam kerjanya. Jumlah inilah yang disebut biaya. Dengan cara inilah biasanya input yang dimasukkan ke pusat pertanggungjawaban diwujudkan. Biaya adalah sebuah ukuran dalam bentuk uang bagi sejumlah sumber daya yang digunakan oleh sebuah pusat pertanggungjawaban. Yang perlu dicatat di sini adalah sumber daya yang dipergunakan oleh pusat pertanggungjawaban, lebih tepatnya input, ada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Adalah lebih mudah untuk mengukur biaya input daripada untuk menghitung nilai output. Sebagai contoh, pendapat per tahun barangkali merupakan alat ukur penting bagi output sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi laba, akan tetapi angka itu tidak
mengekspresikan seluruh kinerja organisasi perusahaan selama tahun yang sama. Input secara aktivitas litbang, pelatihan sumber daya manusia, periklanan, dan promosi penjualan juga belum tentu mempengaruhi output dalam tahun yang bersangkutan. Kita juga tidak mungkin mengukur secara akurat nilai kerja yang dilakukan oleh bagian humas, bagian pengendalian kuantitas, atau staf hukum perusahaan dalam organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba, beberapa yang barangkali juga tidak ada tolak ukur output secara kuantitatif. Banyak organisasi perusahaan tidak berupaya untuk mengukur output dari masing-masing pusat pertanggungjawabannya. Beberapa yang lain menggunakan cara perkiraan atau menggunakan angka simulasi, walaupun hal itu disadari ada batas-batasannya. Konsep input dan output dapat digunakan untuk menjelaskan makna efisiensi dan efektivitas yang merupakan dua kriteria di mana kinerja pusat bertanggung jawab dinilai. Efisiensi ada perbandingan output terhadap input atau jumlah output per unit input. Pusat pertanggungjawaban A, contohnya pusat pertanggungjawaban A lebih bersifat efisien daripada pusat pertanggungjawaban B jika menggunakan jumlah sumber daya yang lebih sedikit daripada kantor tanggung jawab B, namun memproduksi output yang sama, atau menggunakan jumlah sumber daya yang sama namun produksi output lebih besar. Pada beberapa pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar, yaitu berapa biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan output yang ditetapkan. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendeknya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan yang ditetapkan, maka semakin efektivitas unit tersebut. Secara ringkas, pusat pertanggungjawaban akan bersifat efisien jika melakukan suatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Saya Anissa Anita Sari Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi organisasi. Desentralisasi organisasi ini adalah masalah tingkatan. Suatu organisasi yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan kepada para manajer-manajer yang lebih rendah atau karyawan untuk membuat keputusan. Keuntungan dari desentralisasi organisasi pada perusahaan bisnis yaitu yang pertama adalah memberikan manajer-manajer tingkat yang lebih rendah untuk mendapatkan pengalaman pokok dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan hari ke hari yang banyak dan memiliki peluang untuk berkonsentrasi pada strategi, pada pembuatan keputusan yang lebih tinggi, dan pada kegiatan organisasi, pada kegiatan-kegiatan koordinasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menambah tanggung jawab dan kewenangan pembuatan keputusan yang seringkali mengakibatkan kepuasan pekerjaan kita meningkat. Selanjutnya yaitu manajer-manajer tingkat yang lebih rendah secara umum memiliki informasi yang lebih rinci dan diperbaharui tentang kondisi-kondisi dalam bidang tanggung jawab mereka sendiri daripada manajer-manajer puncak. Yang kelima yaitu sulit untuk mengevaluasi prestasi seorang manajer jika manajer itu tidak diberikan banyak kebebasan. Desentralisasi yang efektif itu memerlukan pelaporan segmental. Terdapat banyak alasan di balik keputusan manajemen melakukan desentralisasi. Yang pertama yaitu kemudahan terhadap pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal. Selanjutnya itu fokus manajemen pusat. Selanjutnya melatih dan memotivasi manajer. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian manajemen. Dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, di mana struktur organisasi dibentuk menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, manajer puncak tidak perlu terlibat secara langsung dalam kegiatan operasi organisasinya, karena manajer puncak telah mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada para manajer-manajer di pusat pertanggungjawaban. Dengan informasi yang diterima dari akuntansi pusat pertanggungjawaban ini, manajer puncak itu dapat mengendalikan kegiatan operasi organisasinya dan memberikan tindakan-tindakan korektif atas pelaksanaan kegiatan operasi yang menyimpang dari aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dengan baik jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah luas wewenang dan tanggung jawab pembuat keputusan harus ditentukan dengan baik melalui struktur organisasi. Yang kedua adalah manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan serta dalam penentuan tujuan yang digunakan untuk mengukur prestasinya. Yang ketiga adalah manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan dan untuk pusat pertanggungjawabannya. Yang keempat yaitu manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas kegiatan pusat pertanggungjawaban yang dapat dikendalikannya. Yang kelima yaitu hanya biaya, pendapatan, laba, dan investasi yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang harus dimasukkan ke dalam laporan prestasinya. Yang keenam yaitu laporan prestasi dan umpan baliknya untuk manajer pusat pertanggungjawaban harus disajikan tepat waktu. Yang ketujuh yaitu laporan prestasi harus menjadikan secara jelas selisih yang terjadi, tindakan koreksi, dan tindak lanjutnya sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip pengecualian. Yang kedelapan yaitu harus ditentukan dengan jelas peranan prestasi manajemen terhadap struktur balas jasa atau perangsang dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban hanya mengukur salah satu prestasi manajer pusat pertanggungjawaban, yaitu prestasi keuangan. Selain prestasi keuangan, seorang manajer dapat dinilai prestasinya atas dasar tingkat kepuasan karyawan, moral, dan sebagainya. Nama saya Wildani Arfasina Mela. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya. Adalah pusat pertanggungjawaban di mana input diukur dalam satuan moneter dan output tidak diukur dalam satuan moneter. Nah, ada dua macamnya yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Dua, ada pusat pendapatan. Adalah pusat pertanggungjawaban di mana output diukur dalam satuan moneter tapi tidak ada hubungannya dengan input. Nah, hal ini itu dikarenakan pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak punya tanggung jawab terhadap laba. Yang ketiga, ada pusat laba. Adalah pusat pertanggungjawaban yang diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, yang terakhir yang keempat, ada pusat investasi. Adalah pusat yang pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur atas dasar perbandingan antara laba dengan investasi yang digunakan. Nah, jadi masing-masing pusat pertanggungjawaban ini membutuhkan perencanaan dan juga sistem yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang outputnya atau pendapatan diukur dalam satuan moneter dan tidak dihubungkan dengan inputnya atau biaya. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya diukur dalam satuan moneter, sedangkan masukannya tidak dihubungkan dengan keluarannya. Contohnya, pemasaran yang tidak dibebani dengan harga pokok produk yang dijual. Pusat pendapatan dinilai efektif jika jumlah realisasi pendapatan lebih besar daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan. Pusat pendapatan mempunyai karakteristik yang pertama, unit pemasaran atau penjualan yang tidak punya tanggung jawab atas harga pokok produksi barang-barang yang dipasarkan. Yang kedua, penjualan atau pesanan aktual diukur dengan anggaran kuota. Yang ketiga, manajer dianggap bertanggung jawab terhadap biaya langsung di dalam unit organisasi tapi tidak diukur.
Pada pusat pendapatan dikenal dua macam aktivitas pemasaran. Yang pertama, ada order getting, adalah upaya untuk memikat pasar. Aktivitasnya mencakup iklan, promosi, dan mencari order. Pengendaliannya biasa melalui budget. Yang kedua, order filling atau logistic activity adalah kegiatan kasat mata yang sifatnya berulang. Contohnya, packaging, pengiriman, dan administrasi yang berhubungan dengan pemasaran atau penjualan. Dalam menganalisa kinerja pimpinan pusat pendapatan, jangan hanya dari sisi kemampuannya dalam menghasilkan laba, tapi juga harus diperhatikan tingkat penguasaan pasar yang dicakup. Analisis industri menjadi sangat relevan. Adapun tahapannya, yang pertama, buat proyeksi permintaan pasar, yang kedua, menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Selanjutnya, pusat beban kebijakan adalah pusat biaya yang outputnya sulit diukur dengan satuan moneter. Contoh dari pusat biaya kebijakan adalah bagian administrasi dan pendukung, misalnya bagian akuntansi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Biaya kebijakan ditetapkan sesuai dengan kebijakan manajemen menjalankan kegiatan yang harus dijalankan. Pada pusat biaya, kebijakan tidak ditujukan untuk mengukur efisiensi, tapi lebih ditekankan pada kemampuannya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti manusia, operasi, litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak dapat diukur secara moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Nanda Putri Siregar. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengendalian biaya kebijakan dan pusat administrasi dan pendukung. Yang pertama yaitu pembuatan anggaran. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yakni kegiatan yang berkelanjutan dan kegiatan spesifik. Kegiatan yang berkelanjutan adalah kegiatan yang konsisten dilakukan setiap tahun, sedangkan kegiatan spesifik hanya dilakukan pada proyek tertentu, seperti pelatihan karyawan baru. Teknik yang digunakan untuk membuat anggaran biaya kebijakan adalah manajemen by objective, yaitu proses formal untuk menetapkan ukuran tercapainya tujuan dari tugas tertentu sebagai pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan ditetapkan berdasarkan incremental budgeting atau zero-based review. Incremental budgeting merupakan model yang menggunakan biaya kebijakan yang terjadi saat ini sebagai dasar untuk pembuatan anggaran pada tahun berikutnya. Adapun kelemahannya adalah yang pertama, biaya kebijakan pada saat ini diterima begitu saja tanpa melakukan proses pengujian. Yang kedua, pada umumnya manajer mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan pelayanannya sehingga mengakibatkan anggaran biaya selalu meningkat. Zero-based review adalah pendekatan alternatif dengan melakukan review anggaran biaya kebijakan minimal 5 tahun sekali. Pertanyaan dasar pada analisa zero-based review adalah yang pertama, haruskah kegiatan tersebut dikerjakan? Akankah memberi manfaat bagi konsumen? Yang kedua, bagaimana kualitas yang seharusnya dicapai? Apakah tidak berlebihan? Dan yang ketiga, apakah cara yang dilakukan sudah sesuai dan berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan? Yang kedua adalah variabilitas biaya. Manajemen akan menyetujui perubahan biaya untuk mengantisipasi perubahan volume penjualan. Contohnya, penambahan karyawan baru apabila volume kegiatan meningkat. Kemudian yang ketiga, bentuk pengendalian finansial. Pengendalian biaya ditujukan untuk kegiatan yang benar-benar terjadi. Kemudian yang keempat, pengukuran kinerja. Tugas manajer utama adalah menetapkan bagaimana output yang diinginkan. Pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran. Apabila lebih besar, tentu ada yang perlu dilakukan pengujian, dan apabila lebih kecil dari anggaran, berarti ada kegiatan yang tidak dilakukan. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban. Masalah pengendaliannya adalah yang pertama, kesulitan pengukuran output, karena ada beberapa aktivitas yang output utamanya berupa saran atau layanan, atau dalam bentuk jasa, sehingga sulit diukur kuantitasnya. Kemudian yang kedua adalah kesulitan untuk mencapai good congruence. Pusat administrasi ingin melakukan yang terbaik untuk menghasilkan jasa sehingga meningkatkan pelayanannya. Namun, peningkatan pelayanan tersebut membuat tambahan biaya pula sehingga mempengaruhi laba yang dihasilkan. Usulan anggaran dilihat dari pusat administrasi dapat terdiri dari komponen berikut ini. Yang pertama, biaya minimal yang harus ada.
membahas biaya pokok dari suatu pusat administrasi dan pendukung. Kemudian yang kedua, biaya kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Membahas aktivitas kegiatan dari pusat administrasi dan pendukung, termasuk deskripsi dari tujuan dan estimasi biaya. Yang ketiga, penjelasan apabila terjadi peningkatan biaya. Saya Liza Novianti di sini akan menjelaskan mengenai Pusat Penelitian dan Pengembangan, anggaran tahunan, dan pengukuran kinerja. Yang pertama, Pusat Penelitian dan Pengembangan, di mana di dalamnya terdapat dua masalah pengendalian. Yang pertama, kesulitan menghubungkan hasil dengan input. Pada pusat penelitian, sulit mengukur hasilnya secara kuantitatif, tetapi berbeda dengan pusat administrasi, pada pusat penelitian hasilnya paling tidak dalam berbentuk output yang tidak berwujud seperti paten, produk baru, proses produksi baru, tetapi dengan hubungan input dan outputnya sulit ditetapkan secara tahunan, karena waktu yang diperlukan dalam kegiatan penelitian sangat bervariasi. Yang kedua, terdapat kesulitan untuk mencapai goal congruence. Sama seperti pada pusat administrasi, manajer penelitian menginginkan melakukan penelitian yang terbaik yang mungkin karyawan di bagian penelitian tidak cukup kemampuannya untuk melakukan penelitian yang optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, terdapat anggaran tahunan. Suatu perusahaan yang telah memutuskan suatu program berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Jika anggaran disusun sesuai dengan rencana strategis perusahaan, maka persetujuan atas proyek merupakan sesuatu yang rutin. Tujuan proses penyusunan anggaran tahunan menjamin agar biaya aktual tidak melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Lalu, pengukuran kinerja. Pada umumnya, perusahaan memiliki waktu tertentu untuk mengevaluasi. Misalnya, terdapat bulanan, kuartalan, dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil yang terjadi. Hasil perbandingan ini dirangkum untuk disampaikan pada manajer senior untuk membantu perencanaan dan meyakinkan bahwa biaya yang terjadi sesuai dengan yang sudah disetujui. Pada beberapa perusahaan, manajer menerima dua laporan. Yang pertama, perbandingan antara perkiraan terakhir atau forecast dari total biaya dengan jumlah yang disetujui pada setiap proyek untuk menentukan apakah diperlukan adanya perubahan pada setiap proyek yang dilakukan. Lalu yang kedua, ada perbandingan antara anggaran biaya dengan biaya sesungguhnya untuk meyakinkan bahwa biaya yang terjadi sesuai dengan yang disepakati, dengan tujuan utamanya adalah untuk menilai efektivitas kegiatan penelitian. Berakhirnya penjelasan saya, maka berakhirlah video penjelasan mengenai pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan kami. Semoga bermanfaat.